Persaudaraan Alumni atau PA212 dan GNPF Ulama mendesak Polri untuk memproses hukum dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Yakut diduga melakukan penistaan agama karena membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Mendorong Polri agar berani memproses hukum dugaan kasus penistaan agama oleh Yakut Khalil Komas yang mensejajarkan panggilan azan dengan gonggongan anjing yang sesuai kriteria MUI sudah masuk dalam kategori penistaan agama. Demikian kata Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif dalam keterangannya yang diterima pada Selasa, 15 Maret 2022. PA212 kata Slamet juga meminta Polri untuk melakukan proses hukum yang sama terhadap para penista agama termasuk Yakut. Ia pun menyinggung kasus-kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, Victor Laiskodat, Saifuddin Ibrahim, serta penistaan agama lainnya yang sudah dilaporkan namun tak diproses. Menurut Polri untuk teguh pada prinsip persamaan di muka umum dengan melakukan proses hukum terhadap para penista agama. Demikian ucapnya. Tak hanya itu, PA212 juga meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan tindakan yang diperlukan untuk membersihkan nama baik Polri karena adanya keterlibatan oknum koalisi dalam tragedi pembunuhan 6 laskar FPI. Selain itu, Slamet menyebut PA212 juga mendesak pemecatan terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imron. Mendorong Kapolri untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk membersihkan nama baik dan citra Polri yang tercoreng karena keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus pelanggaran HAM kilometer 50. Demikian katanya. Sebelumnya, PA212 selain berunjuk rasa di kawasan Gedung ASEAN Jakarta Selatan, mereka juga melaporkan Menak Yakut ke Barreskrim pada hari ini, Selasa. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penistaan agama yang menyeret nama Menteri Agama Yakut Khalil Komas karena diduga menganalogikan lantunan azan dengan gonggongan anjing. Jadi kami minta kepolisian untuk profesional, adil, menerima laporan yang kami berikan sekaligus memproses laporan yang masuk kepada Menteri Agama. Demikian kata Slamet. Slamet mengatakan pihaknya turut membawa fatwa MUI sebagai bahan pertimbangan dalam membuat laporan. Untuk itu dia berharap agar Barreskrim Polri menerima laporan tersebut. Sekali lagi kami tegaskan kepada Barreskrim untuk memproses laporan hingga masuk dan menerima laporan kami. Demikian katanya. Panglima Santri Jawa Barat atau Jabar UU Ruzanul Ulu mengecam pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim soal permintaan penghapusan 300 ayat dalam Al-Quran karena dianggap mengandung ajaran radikal. UU yang juga merupakan wakil gubernur Jawa Barat itu menyebut pernyataan Saifuddin soal pondok pesantren yang disebut sebagai penghasil produk-produk radikal juga tidak tepat dan melukai perasaan umat Islam. UU mengungkapkan radikalisme merupakan tindakan memaksakan pandangan maupun kehendak yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Untuk itu ia mengatakan sangat tidak tepat jika membandingkan ponpes sebagai bentuk tindakan radikal. Yang dinamakan radikal itu seorang ataupun kelompok yang memaksakan kehendak maupun keinginan yang bertentangan dengan agama, menghalalkan segala cara. Yang penting mereka berhasil tujuannya. Demikian ujar UU kepada awak media di Kabupaten Indramayu pada Selasa, 15 Maret 2022 kemarin. Saya sebagai kelompok pesantren tersinggung dan tidak terima pesantren disebut produk orang radikal. Justru produk pesantren adalah orang-orang yang berjasa terhadap bangsa dan negara, terutama dalam implementasi Pancasila. Demikian tegasnya. UU juga sangat tidak setuju dengan pernyataan Saifuddin terkait 300 ayat Al-Quran yang harus dihapus atau direvisi karena mengandung nilai-nilai radikalisme. Menurutnya, umat muslim tidak memiliki kebebasan untuk menafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran. Umat Islam saja tidak diberi kebebasan untuk menafsirkan sendiri, apalagi non-muslim seperti pendeta. Demikian tegasnya. Persaudaraan Alumni atau PA212 dan GNPF Ulama mendesak Polri untuk memproses hukum dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Yakut diduga melakukan penistaan agama karena membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Mendorong Polri agar berani memproses hukum dugaan kasus penistaan agama oleh Yakut Khalil Komas yang mensejajarkan panggilan azan dengan gonggongan anjing yang sesuai kriteria MUI sudah masuk dalam kategori penistaan agama. Demikian kata Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif dalam keterangannya yang diterima pada Selasa, 15 Maret 2022. PA212 kata Slamet juga meminta Polri untuk melakukan proses hukum yang sama terhadap para penista agama termasuk Yakut.
Ia pun menyinggung kasus-kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, Victor Laiskodat, Saifuddin Ibrahim, serta penistaan agama lainnya yang sudah dilaporkan namun tak diproses. Menurut Polri, untuk teguh pada prinsip persamaan di muka umum dengan melakukan proses hukum terhadap para penista agama. Demikian ucapnya. Tak hanya itu, PA212 juga meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan tindakan yang diperlukan untuk membersihkan nama baik Polri karena adanya keterlibatan oknum koalisi dalam tragedi pembunuhan 6 laskar FPI. Selain itu, Selamat menyebut PA212 juga mendesak pemecatan terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imron, mendorong Kapolri untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk membersihkan nama baik dan citra Polri yang tercoreng karena keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus pelanggaran HAM kilometer 50. Demikian katanya. Sebelumnya, PA212 selain berunjuk rasa di kawasan Gedung ASEAN Jakarta Selatan, mereka juga melaporkan Menak Yakut ke Barreskrim pada hari ini, Selasa. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penistaan agama yang menyeret nama Menteri Agama Yakut Holil Komas karena diduga menganalogikan lantunan azan dengan dongkongan anjing. Jadi kami minta kepolisian untuk profesional, adil, menerima laporan yang kami berikan sekaligus memproses laporan yang masuk kepada Menteri Agama. Demikian kata Selamat. Selamat mengatakan pihaknya turut membawa fatwa MUI sebagai bahan pertimbangan dalam membuat laporan. Untuk itu dia berharap agar Barreskrim Polri menerima laporan tersebut. Sekali lagi kami tegaskan kepada Barreskrim untuk memproses laporan hingga masuk dan menerima laporan kami. Demikian katanya. Panglima Santri Jawa Barat atau Jabar UU Ruzanul Ulu mengecam pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim soal permintaan penghapusan 300 ayat dalam Al-Quran karena dianggap mengandung ajaran radikal. UU yang juga merupakan wakil gubernur Jawa Barat itu menyebut pernyataan Saifuddin soal pondok pesantren yang disebut sebagai penghasil produk-produk radikal juga tidak tepat dan melukai perasaan umat Islam. UU mengungkapkan radikalisme merupakan tindakan memaksakan pandangan maupun kehendak yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Untuk itu ia mengatakan sangat tidak tepat jika membandingkan ponpes sebagai bentuk tindakan radikal. Yang dinamakan radikal itu seorang ataupun kelompok yang memaksakan kehendak maupun keinginan yang bertentangan dengan agama, menghalalkan segala cara. Yang penting mereka berhasil tujuannya. Demikian ujar UU kepada awak media di Kabupaten Indramayu pada Selasa, 15 Maret 2022 kemarin. Saya sebagai kelompok pesantren tersinggung dan tidak terima pesantren disebut produk orang radikal. Justru produk pesantren adalah orang-orang yang berjasa terhadap bangsa dan negara, terutama dalam implementasi Pancasila. Demikian tegasnya. UU juga sangat tidak setuju dengan pernyataan Saifuddin terkait 300 ayat Al-Quran yang harus dihapus atau direvisi karena mengandung nilai-nilai radikalisme. Menurutnya, umat muslim tidak memiliki kebebasan untuk menafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran. Umat Islam saja tidak diberi kebebasan untuk menafsirkan sendiri, apalagi non-muslim seperti pendeta. Demikian tegasnya.